Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya ternyata bahwa Pak Mahfud MD yakin Anies Baswedan tidak akan jadi Presiden Indonesia selanjutnya. Alasannya ternyata begini. Kalau memang Pak Mahfud menduga seperti itu, ngapain kita mengurusi orang lain? Kan begitu logikanya begitu kan. Tetapi inilah demokrasi kita yang harus kita hargai itu begitu. Tapi ya sering sekali ya Pak Mahfud mengatakan tidak akan mendukung Anies Baswedan dan sebagainya begitu kan. Mungkin ya sudah punya dukungan lain atau siapa begitu. Atau mencari posisi yang aman. Bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca ini komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar netizen, Mahfud MD yakin Anies Baswedan tidak akan jadi presiden Indonesia selanjutnya. Ada benarnya juga, karena nasib orang bukan ditentukan oleh tokoh atau partai. Dulu aja ada yang dulu ngukur ke meja buat dilantik jadi wakil malah nggak jadi. Sedih deh kalau dengar ceritanya. Ini tamparan keras kepada Pak Mahfud begitu kan ini. Nggak yakin itu boleh saja Mahfud MD karena hanya Allah sesuatu yang pasti ya. Mari kita buktikan di 2024 yang pilpres berkualitas bukan seperti 2019. Betul sekali begitu kan. Tapi kritikan-kritikan masyarakat hari ini bahwa apa ya seolah-olah Pak Mahfud itu cari aman begitu kan. Enggak bang, cuma ngingetin aja ini. Sinyal dari dalam istana bahwa yang dilawan Bang Anies Baswedan sangat-sangat berat, perlu dukungan penuh. Musuh bersama istana. Menyamakan Pak Anies dengan dirinya enggak genah. Ini demokrasi kok begini, pesta demokrasi yang harusnya dijaga keutuhannya sebagai pejabat publik ya, nggak elok mengatakan seperti itu pada rakyat. Harusnya disiapkan, difasilitasi biar rakyat yang bertarung ya, adu gagasan dan wawasan kebangsaan di pesta pemilu, biarkan rakyat yang memilih betul begitu. Mungkin kalau yakin karena periode presiden bakal diperpanjang, waduh repot kalau gitu. Yakin itu belum tentu benar. Dulu udah yakin jadi cawapres dan udah ngukur baju dan ternyata keyakinan itu tidak menjadi kebenaran. Kasihan sekali begitu cerita Pak Mahfud dulu begitu. Tapi lah politik begitu kan. Tetapi waktu itu ya dikritik habis-habisan oleh si Rocky Gerung begitu. Ya semoga kejadian ya seperti pilkada ya ada yang sudah merasa pasti memang yang sudah nyiapin ruangan pidato kemenangan tapi qadarullah keok. Betul banget ini. Waduh panjang amat ketawanya. Wow, ini mengukur dengan kacamata sendiri. Bila merasa dirinya yang lebih unggul dari baik dan baik sana saja bisa gagal dan disingkirkan. Itulah politik kita begitu kan. Ya kasihan sekali Pak Mahfud juga mengukur baju katanya begitu. Terus kemudian sudah menunggu akhirnya yang menjadi wakilnya adalah Ma'ruf Amin begitu kan. Jangan itu warning ada sesuatu yang bergerak. Bisa jadi ini siapa sih nama yang dulu di PHP disuruh ngukur baju itu. Kadang-kadang Mahfud MD nih ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Ternyata omongannya benar ya. Masuk ke sistem ya malaikat aja kalau masuk ke sistem Konoha bakal jadi iblis. Tobat Pak tobat. Wah digoreng lagi nih. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Pak Mahfud MD, apa betul ya Bapak komentar bahwa Anies Baswedan tidak akan jadi presiden selanjutnya? Jika iya, maka alhamdulillah Bapak sedang pelan-pelan membuka tabir pemilu dan pilpres di 2024. Semacam ada upaya kuat sistematis masif ada Anies kalah. Ya bisa jadi seperti itu karena politik kita bisa cair bisa tidak begitu kan. Pada hakikatnya ya masyarakat yang menjadi kekuatan besar. Kalau Anies Baswedan ingin menang ya buktikan saja dengan kekuatan masyarakat dengan warga rakyat yang bersatu begitu kan, bukan memecah belah bangsa begitu. Bahkan jembatan Menko Polhukam pernyataan itu buat gaduh. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Betul juga, jangankan baru nyalon masih panjang berjibaku ya, berjibaku sudah disuruh ngukur baju sejak nggak jadi. Ya itulah politik kita, ada pro dan ada kontra begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Mahfud MD yakin Anies Baswedan tidak akan jadi presiden Indonesia selanjutnya. Alasannya ternyata begini. Apakah ini benar atau tidak? Mari kita baca terlebih dahulu ya. Menko Polhukam Mahfud ini mengutarakan keyakinannya kalau Anies Baswedan tidak akan menjadi calon presiden selanjutnya. Kok bisa? Mahfud ini mengungkapkan pendapatnya setelah melihat partai pendukung dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Denny Indrayana tanya peluang Anies jadi presiden. Ya, saya bilang kalau dukungan partai lain selain yang tiga itu susah. Karena partai lain sudah punya sikap, ujar Mahfud MD dilansir dari saluran YouTube Kick Andi Rabu 22 Februari 2023.
Bahkan dia mengatakan begini, nggak mungkin jadi presiden, sambungnya. Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini secara terang-terangan berujar bahwa dirinya tidak akan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres di nanti. Saya nggak dukung Anies, jelas ada alternatif. Tentu saya menyebut preferensi saya si A, oke, paparnya. Tapi saya nggak bilang dukung karena saya Menko Polhukam, jelasnya. Bahkan ya, dia mengatakan lebih lanjut Mahfud MD turut menyinggung rumor terkait pemerintah yang sedang berupaya untuk mempersulit langkah Anies Baswedan di Pilpres kelak. Bahkan dalam catatan demokrasi kita, Bawaslu aja sudah mengomentari hal seperti itu, begitu kan. Seharusnya pejabat negara itu ya, menurut saya pribadi ya, harus tidak mengatakan seperti itu, begitu. Kalau memang dia tidak suka, ngapain kita harus mengatakan itu, begitu. Apalagi Bawaslu. Bawaslu sekarang lagi melihat ya, kacamatanya melihat Anies Baswedan mau ditindaklanjuti, begitu kan. Teratas pernyataan ini aja ya, Bawaslu sudah berani mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak etis, begitu. Saya jamin nggak ada. Kalau ada oknum di dalam bahkan ketua partai oleh anak buah itu banyak. Oknum banyak, tapi kalau partai resminya nggak ada, katanya. Kemudian Mahfud MD menyoroti ya soal rekam jejak Anies Baswedan selama berkiprah sebagai pejabat pemerintah. Dia mengatakan sudah terbuka kasus itu, bahkan sikap mau pemilu selalu muncul kasus itu, tuturnya. Ini banyak spekulasi apakah benar terhadap Anies Baswedan pencegalan di KPK, ya bisa jadi begitu kan. Ya pada hakikatnya ya Pak Mahfud akan tahu siapa yang ada di dalam itu, begitu kan. Tapi menurut kami pribadi, langkah Pak Mahfud pernyataannya menurut saya tidak perlu diungkapkan ke publik. Kalau memang dia tidak suka atau tidak mendukung Anies Baswedan, ya bilang aja dengan narasi yang umum, begitu kan. Jadi pada hakikatnya sebagai Menko Polhukam ya seharusnya netral, begitu kan. Apalagi Pak Jokowi, begitu kan, semuanya harus netral, begitu. Tapi inilah politik kita, bisa cair bisa tidak, begitu kan. Dengan adanya langkah-langkah ini ya masyarakat dari netizen sudah mengatakan, wah ini kenapa Pak Mahfud mengatakan itu, begitu kan. Ini banyak lagi, publik sudah mengungkapkan cerita Pak Mahfud itu sendiri menjadi presiden, begitu kan. Ini mah curhat pribadi seorang menteri. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka, begitu. Mungkinkah itu dibikin skenario KPK? Ya bisa jadi, begitu kan. Karena pada hakikatnya kalau memang ini terjadi, wallahu a'lam, begitu kan. Benci amat sama Pak Anies ya, emang Pak Anies salah apa sama kamu ya Prof Mahfud, kamu iri ya. Ini banyak sekali yang mengkritik, begitu kan. Tetapi apa yang saya bacakan ini pro dan kontra, begitu, yang harus kita hormati bersama-sama, begitu kan. Dan bahkan ini disebutkan Pak Mahfud, keyakinan itu biasanya merupakan hasil dari proses. Apakah itu berarti sedang ada yang dilakukan terhadap Anies sehingga kok bisa Anda seyakin itu? Apapun itu, keyakinan saya adalah kebenaran akan menang, keburukan akan nyungsep. Ya, inilah kalau masyarakat bersatu ya mendukung Anies Baswedan, insya Allah kemenangan berada di Anies Baswedan. Tetapi kalau masih menerima uang, terus kemudian suap dan sebagainya untuk memilih si A, si B dan si C, ya bisa jadi wallahu a'lam, begitu ya. Jika pemilu Pilpres dilaksanakan dengan jujur dan adil, yakinlah insya Allah Anies Baswedan akan menang, kecuali ada rekayasa menyebabkan pemilu batal dilaksanakan. Bahkan makin kesini Pak Mahfud ini makin kehilangan jiwa kenegarawannya. Apakah efek dari jabatan ucapannya yang pernah disampaikan dulu sebelum nyebur ke kolam istana? Ya banyak yang diingatin oleh para netizen, tetapi inilah yang harus kita hargai, begitu kan. Komentar-komentar ini merupakan dari aspirasi masyarakat juga, begitu kan. Mengkritik Pak Mahfud ya perkataannya seharusnya netral, begitu, tidak harus menyebutkan bahwa saya tidak mendukung Pak Anies dan sebagainya, begitu. Ya masuk akal juga sebenarnya, begitu. Tetapi inilah politik kita, bisa cair bisa tidak. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.